Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang terkait dengan penggunaan e-materai. Banyak sekali yang bertanya ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui cara membeli dan membubuhkan e-materai, silahkan cek video saya ya di link pojok kiri di sini. Nah, sekarang kita mau cek pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang menurut saya ini perlu dijawab ya teman-teman, biar teman-teman tidak bingung. Nah, yang pertama, saya sudah menyematkan ya beberapa alternatif situs resmi yang bisa digunakan untuk membeli e-materai dan sekaligus membubuhkannya. Itu bisa teman-teman cek di kolom komentar yang sudah saya pin. Kemudian selanjutnya ini apa ini? Semakin kesini semakin ribet. Bukan ribet ya, tapi ini untuk meminimalisir terkait dengan penggunaan materai ganda. Terkadang kalau menggunakan materai yang versi offline ya, cetak ya, itu banyak ditemukan kasus mereka mengambil materai di internet, di Google, kemudian mereka gunakan untuk membuat surat lamaran, membuat surat pernyataan. Itu kan apa ya, tidak modal. Oke, kita lanjut. Kemudian Kak izin tanya, kalau di KTP tanggal lahirnya 2 digit 01 tapi dijajah cuman 1 digit. Isi apa ya Kak? Pas mau buat akun tetap ikutin ijazah atau sesuaiin sama format di web. Nah, jadi saran saya gunakan format sesuai dengan yang ada di web ya. Jadi mau 01 mau 1 itu nggak masalah. Yang penting angkanya sama dengan ijazah dan KTP. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian Bang, saya daftar CPNS-nya pemerintahan kota di Skill Academy, nggak ada pemerintahan kota. Jawabnya yang mana ya Bang? Nah, jadi kalau misalkan tidak ada, itu bisa teman-teman menunggu dulu, karena ini memang proses pendaftarannya kan masih lama ya. Terakhir tanggal 6 September kalau nggak salah. Itu teman-teman bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang lain, seperti kalau diwajibkan surat keterangan sehat, itu bisa teman-teman kejar dulu ke rumah sakit. Jika ada yang mewajibkan SKCK, itu bisa teman-teman kejar dulu di Polres dan lainnya. Kemudian Kak mau tanya, jika pada saat membubuhi e-materai terkena tulisan yang membuat pernyataan dan nama pelamar itu gimana Kak, apa boleh? Kalau masalah tanda tangan kan tidak boleh menimpa tanda tangan, ini menimpa nama. Ya nggak apa-apa ya, yang penting itu tanda tangannya itu tidak menimpa barcode si e-materai, karena nanti barcode itulah yang akan di-scan ya teman-teman semua, di-scan oleh sistem dan itu yang akan dibaca. Ketika itu tertutup, otomatis dia tidak akan terbaca oleh sistem. Makanya hati-hati teman-teman ketika membubuhkannya, itu bisa di review sebelumnya. Kemudian mau tanya, mohon dijawab, sebaiknya kita beli e-materainya dulu atau kita lengkapi berkas dulu baru kita beli e-materainya. Nah, kalau membeli materai saya sarankan teman-teman beli dari sekarang ya. Jadi jangan mepet setelah mau penutupan pendaftaran, karena terkadang banyak yang akses jadi error. Kalau bisa beli dari sekarang, itu teman-teman bebas mau membubuhkannya kapan. Yang penting beli sekarang gitu ya. Jadi nggak masalah. Kemudian Kak, dokumennya itu harus di-print baru ditanda tangan atau gimana? Ya harus di-print dulu ya. Jadi teman-teman buat misalkan surat lamaran, kemudian teman-teman diminta untuk ketik ya. Kalau misalkan diminta untuk ketik dulu, kemudian baru di-print, baru ditanda tangan. Jadi ada beberapa instansi yang mewajibkan dia tanda tangan basah. Nah, makanya hati-hati nih, jangan sampai nanti terlewat dan tidak memenuhi syarat atau istilahnya TMS. Kemudian pada saat digeser, materainya sudah pas di atas, bukan di atas tanda tangan ya, di samping ya, di samping tanda tangan. Nah, coba ini akun film 6 nih, dicek lagi itu, jangan sampai nanti tertumbuk ya. Tapi pas sudah di-download malah geser ke bawah, itu kenapa ya? Rugi satu kali. Ya nggak apa-apa rugi, namanya juga berjuang ya, namanya juga berkorban. Nanti kalau teman-teman lolos menjadi CPNS, jadi PNS, pasti teman-teman juga yang akan menikmati itu ya, bukan orang lain. Kemudian apa bisa beli e-materai di kantor pos Kak?
Kalau e-materai saya kurang tahu ya, tapi kalau misalkan teman-teman bawa suratnya ke sana, kemudian diminta untuk dibubuhkan, mungkin bisa ya, tapi pengalaman saya belum pernah seperti itu. Tinggal teman-teman beli aja sih sebenarnya online, pakai HP bisa, pakai komputer bisa, jadi nggak perlu repot-repot harus ke kantor pos, apalagi yang rumahnya ke jarak ke kantor posnya itu jauh kan, itu repot pula. Kemudian Bang, dari aku udah bubuhi e-materai 3 file. Ada semuanya di bawah ukuran minimal size PDF upload. Ukuran file itu di atas 100 KB. Setelah dibubuhi e-materai turun ke 60 KB. Alhasil tidak bisa diupload ke SSC ASN. Nah, saran saya teman-teman bisa menggunakan ini ya, salah satu aplikasi untuk meningkatkan size-nya itu increase PDF. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini, saran saya coba satu persatu ya teman-teman. Misalkan teman-teman butuh 3 dokumen yang e-materai, teman-teman membubuhkannya satu persatu. Dokumen pertama bubuhkan download, jadi jangan digabung. Kalau digabung nanti dia akan terkompres oleh sistem. Mungkin gitu ya menurut saya ya. Izin bertanya Kak, saya sudah beli materai di skill akademi sesuai arahan di atas, kemudian e-materai pada saat pembubuhan bisa ditempatkan sesuai keinginan, namun pada saat klik melanjutkan atau tahap review posisi e-materai malah ya ini memang sering terjadi ya. Silahkan nanti teman-teman preview dulu, kemudian kalau kurang sesuai nanti bisa diatur ulang. Jadi solusinya memang seperti itu. Kemudian Kak, yang benar dibumbuhi dulu atau ditanda tangan dulu kalau basah? Ditanda tangan dulu ya, ditanda tangan, kemudian baru di scan. Bisa menggunakan HP, menggunakan cam scanner ya, teman-teman download di App Store atau di Play Store. Kemudian setelah itu nanti bentuk dia menjadi PDF ya, convert dia menjadi PDF. Kenapa saat masuk akun untuk membubuhi kok dibilang email dan password tidak sesuai? Nah, ini bisa diregister ulang ya, atau enggak reset password. Kemudian Bang, aku udah selesai tapi pas mau upload filenya nggak bisa karena size PDF-nya kecil. Nah, ini nih yang jadi masalah. Bisa menggunakan ini ya, increase PDF tadi ya, agar size PDF-nya bertambah. Karena kan minimal 100 KB ya, 100 KB. Kak, kalau beli e-materai untuk 2 orang, apa bisa pakai akun skill academy yang sama atau harus beda akunnya? Soalnya akun suami mau pakai beli e-materai di akun skill. Kalau saran saya sih mending pakai 2 akun yang berbeda ya, karena saya yakin nanti antara mbak sama suaminya ini pasti beda formasi. Mungkin nanti digunakan untuk meng-cross check data dan segala macam oleh BKN ataupun Peruri ya. Saran saya sih buat akun lagi Mbak Siti ya. Kemudian lanjut Bang, gue cari itu e-materai di aplikasi Skillami kok nggak ada. Ada ya, kita sudah ini banyak kok yang sudah bisa dan bahkan sudah selesai. Silahkan di refresh. Kemudian akun e-materainya harus bikin dulu ya Kak. Iya benar, harus diregister dulu, registrasi. Itu pakai nama, nomor HP, email dan lain-lain. Kemudian gua beli materai offline. Wah, ini berarti tidak baca nggak baca panduan ya. Silahkan dicek lagi ya panduan masing-masing. Kalau beli e-materai 2 keping, ketika membubuhi e-materai filenya harus digabung atau bisa dipisah? Sebenarnya bisa dipisah ya. Kalau menurut saya tuh bisa dipisah dengan asumsi nanti size-nya dia tidak terbagi kalau misalkan teman-teman langsung mengupload 2 file. Tapi kalau dirasa aman, ukuran filenya oke, 2 sekaligus nggak apa-apa. Yang penting memenuhi syarat intinya. Kemudian gue kok gagal ya, yang pas mau upload disuruh cek lagi isinya, katanya menerima PDF sama JPG. Bingung apa yang salah sama file. Nah, memang ya kalau bisa mengupload dalam bentuk PDF dan JPG. Kalau ribet itu banyak kok convert online, itu convert di website itu bisa mengkonvert ke PDF dan JPG, bahkan cam scanner itu bisa kok. Kemudian mau tanya, ini satu materai untuk 1 dokumen, jadi kalau ada 3 dokumen kita beli 3 apa beli 1? Beli 3 dong, nggak mungkin lah 1 dokumen, 1 materai untuk 3 dokumen.
3 materai Mbak untuk masing-masing dokumen. Ini beneran bisa dipakai untuk CPNS 2024K, soalnya 2023. Ya silahkan cek ya. Itu udah bermitra dengan Perurik. Teman-teman kalau tidak percaya ya silahkan bisa di skip atau bisa menggunakan materai yang lain. Gak apa-apa. Kemudian aku lihat IG dan Perurik untuk e-materai dilakukan setelah tanda tangan. Beda yang tahun sebelumnya, mana yang benar? Ya memang ini ya, tanda tangannya di samping ya, bukan di bawahnya ya. Makanya teman-teman ini saya harapannya baca betul-betul ya, simak betul-betul videonya. Jangan sampai TMS, kasihan kalian kalau misalkan TMS gara-gara materai. Bubuhi materai yang bisa pakai HP, bisa, silahkan HP bisa. Untuk Kementerian Kelautan nggak ada pilihannya, gimana Kak solusinya karena sudah beli materai. Silahkan teman-teman, nanti masih menunggu saja ya, ini kan masih tanggal 22 ya, terakhir itu 6 September itu bisa menunggu dan bisa menyiapkan dokumen persyaratan yang lain. Kemudian metode pembayarannya lewat apa saja Kak? Banyak, itu ada GoPay, QRIS, kemudian Shopee bisa ya. Kemudian tanda tangan langsung atau di scan Kak? Lihat dulu instansinya, jika instansinya minta tanda tangan basah berarti itu tanda tangan langsung. Maksudnya gimana nih? Tanda tangan langsung atau di scan Kak? Gimana ya maksudnya? Tanda tangan langsung atau ya di tanda tangan dulu gitu ya. Kalian kan cetak dulu itu, cetak surat lamaran atau surat pernyataan, ngeprint, kemudian kalian tanda tangan basah. Habis itu kalian scan, habis itu kalian upload di Skill Academy. Nah, mungkin itu saja ya. Mudahan menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih.